Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibana Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi thahirah ummahatil mukminin wa ala alihi thayyibina wa ashabihi kulfadal mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Terima kasih kepada Akang Teteh peserta seminar Inovasi Keuangan yang masih menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar dari hari kemarin sampai dari siang hari ini. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pastikan sudah sholat zuhur dan makan siang. Pastikan sudah sholat zuhur dan makan siang ya. Sudah semangat ya teman-teman. Coba biar semangat lagi kalau saya bilang semangat siang. Kalian jawab siang. 1, 2, 3. Semangat siang. Siang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan sarana prasarana, guru-guru yang sejahtera, dan program-program sekolah yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar. Untuk mewujudkannya, sekolah perlu memiliki pengelolaan keuangan yang baik untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dalam menjalankan pendidikan. Oleh karenanya, pengelolaan keuangan merupakan dasar wujudnya pendidikan di sekolah. Oke teman-teman, karena ada sedikit dari Zoom itu, jadi teman-teman dimohon untuk kembali lagi pada seminar siang hari ini teman-teman. Oke, masih semangat ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Ibrahim. Saya akan memandu jalannya seminar inovasi keuangan pada siang hari ini. Seminar pada siang hari ini akan disampaikan oleh Kakak Sofia Wahidatul Hasanah. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan pemateri pada siang hari ini. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Apa kabarnya, Kak? Baik, Akbar. Terima kasih atas kesediaannya menjadi materi pada seminar siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya jika kita langsung mulai saja nih seminar pada siang hari ini. Kak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hidayatul Hasanah. Saya mahasiswa di Universitas Singapura Karawang, Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir pada siang hari ini.
Makasih banget ya. Nah, saya izin untuk share screen ya. Baik, Kak. Nah, materi pada seminar kali ini adalah, udah muncul kan? Sudah, Kak. Belum. Udah muncul. Adalah inovasi pendidikan mengenai observasi inovasi dalam pengelolaan keuangan dengan pemanfaatan TIK. Oh iya, ini ada temanya adalah dengan meningkatkan inovasi maka akan lebih efisien gitu ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu inovasi? Seperti yang kita tahu, inovasi itu adalah perubahan gitu ya. Nah, dalam pengelolaan keuangan, pokoknya dalam kehidupan kita perlu adanya selalu inovasi gitu. Perlu adanya perubahan agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, agar seperti memperbaiki yang buruk, kemudian melakukan perubahan ke hal yang lebih baik lagi. Nah, begitu pula dalam pengelolaan keuangan. Perlu adanya inovasi atau kayak perubahan, perbaikan gitu. Nah, dengan pemanfaatan TIK. Nah, ini kemudian ada pendahuluannya. Nanti kita akan membahas ada latar belakangnya, kemudian perencanaan keuangan, cash management system atau CMS, transparansi dan akuntabilitas. Tepat guna, keefektifan dan efisiensi. Jadi, lanjut. Kita ke latar belakang. Latar belakangnya adalah peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, mutu pendidikan ini dapat karena mutu pendidikan ini dapat ditingkatkan dengan sarana prasarana yang memadai, guru-guru yang sejahtera, dan program-program sekolah yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar. Untuk mewujudkannya, sekolah perlu memiliki pengelolaan keuangan yang baik untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dalam menjalankan pendidikan. Oleh karenanya, pengelolaan keuangan merupakan dasar dari terwujudnya tujuan pendidikan di sekolah. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga kan untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk meningkatkan kehidupan kita, perlu uang dong ya. Misalnya untuk agar belajarnya lancar, agar kayak apa namanya kerja kelompoknya baik, itu juga perlu keuangan, makanya kita nggak boleh boros gitu. Nah, dalam pengelolaan pendidikan dalam sekolah juga sama, harus adanya pengelolaan keuangan yang baik untuk meningkatkan mutunya. Nah, Imanuddin 2021 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah adalah serangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan sekolah. Ini dibahas, diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bab 7 mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga tentang pengelolaan dana pendidikan, pasal 48 ayat 1 yang berbunyi pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Nah, masalah pokok dalam pengelolaan pendidikan itu adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi operasional dan personal sekolah. Adalah agar bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini tercukupi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian ada gak sih yang suka kayak ngalamin kesulitan karena jeleknya dalam pengelolaan pendidikan, dalam manajemen uangnya? Ada nggak? Coba raise hand. Saya. Wih. Nah, oleh karena itu penting nih untuk selalu dilakukan inovasi dalam
segala hal sebenarnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Agar tidak adanya nanti kayak boros atau adanya nanti kayak beli sesuatu yang nggak perlu gitu, tiba-tiba aja nanti keluarnya banyak gitu pengeluarannya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang terus meningkat, inovasi dalam pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Dan ini tergantung juga pada sekolahnya dan tingkatannya juga. Misalnya antara dulu nih kebutuhan di pas saat SD, tentunya beda dong ya kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan saat SMP. Ya nggak? Yang mana nih yang anak OSIS? Ya, betul, Kak. Nah, tentunya kalau tingkatnya SMP itu lebih banyak kan ya kegiatannya. Terus apalagi misalnya udah nanti tingkatnya SMA, tentunya lebih banyak lagi kegiatannya. Kemudian lebih beragam. Nah, selain tingkatan pendidikan itu juga perbedaan ada di apakah sekolah negeri atau sekolah swasta. Itu kalau misalnya sekolah negeri dengan sekolah swasta, program-programnya tentu beda ya. Kalau misalnya di swasta, kita eskulnya kemungkinan juga lebih banyak gitu, kegiatannya lebih banyak. Jadi dengan di negeri. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi agar selalu tercukupi dengan baik kebutuhannya. Nah, inilah kuncinya untuk pengelolaan keuangan ya, dengan baik. Yang kedua ada yaitu perencanaan keuangan. Kaufman tahun 1972 berpendapat bahwa perencanaan adalah menentukan target yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dipunyai agar tercapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, jadi dalam perencanaan itu, perencanaan apa saja, terutama perencanaan keuangan, kita tentunya harus punya target yang ingin dicapai agar nantinya dapat terselenggara dengan baik. Nah, target dalam pengelolaan ini seperti apa sih perencanaannya? Tentunya kita harus itu dulu ya, apa namanya? Merencanakan program-programnya. Perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan bersamaan dengan perencanaan program-programnya. Karena program-programnya itu nanti membutuhkan kebutuhan keuangan juga. Nah, kapan sih pelaksanaan program-programnya? Dilaksanakan di awal tahun ajaran. Misalnya nih, nanti di sekolah kayak ada kegiatan 17 Agustus, ada kegiatan pensi, ada kegiatan class meeting. Itu sudah harus direncanakan di awal, di tahun ajaran baru. Nah, rapatnya itu kalau di sekolah tentunya dihadiri oleh guru, kemudian yayasan, komite, kemudian bahkan nantinya orang tua murid itu juga tahu nanti kegiatan-kegiatannya apa saja gitu. Kenapa sih harus direncanakan di awal perencanaan keuangan itu? Agar nantinya tidak keteter gitu. Misalnya punya dana sekian juta, 10 juta misalnya. Kalau misalnya udah dihabiskan di program pertama, misalnya apa ya, yang awal-awal tuh 17 Agustus. 17 Agustus tuh mewah banget kalau nggak ada perencanaannya. Nah, nantinya di akhir tahun mau ada acara pensi. Kalau di awal udah habis uangnya, apakah ada lagi dananya untuk kegiatan selanjutnya? Nggak ada kan ya? Makanya harus butuh perencanaan yang baik. Agar semua kegiatannya dapat terlaksana dengan baik. Nah, sumber keuangan sekolah berasal dari dana BOS, SPP, dan kas yayasan. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, kalau kebanyakan kita dari SMP Sehati ya. Nah, terutama kalau di sekolah swasta ini berbeda dengan negeri. Dimana kalau misalnya di sekolah negeri itu mungkin 50% ke atasnya adalah dari dana BOS. Nah, kalau di swasta juga
observasi ada ternyata, tapi hanya sedikit, hanya 10-20%. Nah, kebanyakannya adalah dananya dari SPP. SPP yang kalian bayarkan ke sekolah. Rata-rata swasta semua nih. Nah, kalau misalnya SPP-nya tidak mencukupi, itu ada di kas yayasan. Itunya sumber keuangannya. Nah, adapun di perencanaan ini juga dibahas nih, selain sumber dananya dari mana, kemudian itu juga penggunaannya untuk apa saja. Oh, penggunaannya nantinya keuangan ini untuk sarana prasarana, pembangunan sarana dan prasarana, untuk kegiatan sekolah, program-program sekolah, seperti program pembelajaran, terus misalnya pengadaan buku, perpustakaan, laboratorium, beli bola, dan macam-macam. Misalnya ada nanti kegiatan-kegiatan sekolah seperti apa ya, 17 Agustus, kegiatan PHBI, perpisahan, dan lain-lain. Kemudian ada seperti honor guru juga, itu dibahas di perencanaan. Sehingga nanti setelah pada pelaksanaannya kayak tinggal melaksanakan saja gitu. Kalau sudah direncanakan dengan baik kan nantinya kayak udah ada gambaran ya ketika melaksanakannya kan. Ini nah, begitu pula kalau ini di sekolah seperti itu. Kalau di kehidupan sehari-hari apakah perlu direncanakan? Perlu dong ya. Perlu untuk agar lebih efektif, kalau kita juga perlu untuk merencanakan. Misalnya mau beli sesuatu nih, beli bola, sedangkan uang jajan segini. Nah, kita harus merencanakannya dengan baik agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dan tidak boros. Nah, kemudian ada cash management system. Inovasi berikutnya, cash management system. Layanan CMS atau cash management system adalah aplikasi online bagi institusi atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Termasuk pada hal ini adalah sekolah. Ya, secara umum CMS ini memiliki beberapa tujuan, yaitu agar perencanaan kegiatan sekolah berjalan dengan baik, tidak ada sekolah yang telat dalam pembayaran pajak, tidak ada saldo tunai sehingga lebih memudahkan dalam cross-check data, kemudian transaksi real time sehingga mudah dipantau apakah belanja sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, jadi inovasi yang akan dilakukan selanjutnya adalah CMS, itu aplikasi untuk misalnya di situ ada pengelolaan, ada keuangannya gitu. Kalau di sekolah swasta, nantinya adalah inovasinya kayak untuk pembayaran SPP itu ada mobile bank-nya. Jadi di situ terpantau ada kayak pemasukannya berapa, yang dibayarkan berapa, nanti ada notifikasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada transparansi. Menurut Abidin, transparansi dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, jadi maksudnya transparansi di sini apa sih? Saling keterbukaan. Misalnya, kita masuk organisasi OSIS, mau ngadain kegiatan 17 Agustus. Dananya dari sekolah. Apakah sekolahnya tidak tahu, asal aja gitu ngasih dananya tanpa tahu kegiatannya kayak apa? Nggak mungkin kan ya? Pastinya yang memberi dana itu harus tahu kegiatannya seperti apa, harus saling terbuka gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan transparansi. Kita jadi kayak sama-sama saling tahu ini uang dananya untuk apa saja. Kemudian tujuan dari kegiatan, misalnya untuk kegiatan. Nah, tujuan dari kegiatannya ini untuk apa? Kemudian sasarannya untuk siapa saja gitu.
Nah, itulah yang dimaksud dengan transparansi. Dalam hal pengelolaan keuangan ini, sekolah memberikan laporan atau informasi mengenai rincian penggunaan dana untuk apa saja, tujuan darinya. Untuk siapa saja tadi ya. Nah, transparansi ini keterbukaannya pada siapa aja sih? Tentunya pada yang di pihak sekolah itu sendiri, guru-gurunya, karyawan sekolah pastinya pada tahu lah kegiatan atau programnya untuk apa aja. Nah, terus siswanya juga perlu tahu. Kemudian komite dan yayasan yang menaungi sekolahnya juga perlu tahu. Dan juga orang tua siswa, orang tua kalian ini juga perlu tahu, harus saling tahu sama tahu gitu, terbuka mengenai kegiatan, mengenai program-program yang dilakukan. Jadi kan ini ada tangan ya, saling berjabat tuh, saling keterbukaan gitu, agar tidak adanya kayak kesalahpahaman. Nah, misalnya kalau contohnya yang di saat ini, misal mau adain kegiatan, nah perlu membayar lebih gitu orang tuanya dari selain yang di SPP. Pastinya dilakukan rapat terlebih dahulu ya. Untuk penarikan yang SPP itu juga dilakukan sebelum daftar ulang ada rapat orang tua siswa dulu agar kita tahu sama tahu gitu dananya untuk apa saja. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas. Kalau tadi transparansi ini ada akuntabilitas. Ini kayak 11-12 gitulah, mirip-mirip. Sukirman menyatakan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Nah, ini juga mirip-mirip akuntabilitas dengan transparansi tadi. Saling keterbukaan. Nah, akuntabilitas ini adalah pertanggungjawabannya. Bentuknya, misalnya sekolah telah melaksanakan suatu kegiatan atau suatu pembangunan. Pastinya diinformasikan kan ya, orang tuanya kayak ada posternya nih, alhamdulillah telah melaksanakan bakti sosial gini. Nah, itu contoh dari penerapan akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban. Nah, di akhir tahun setelah kayak pelaksanaan tahun ajaran itu juga kan nanti ada evaluasi. Di evaluasi itu dijabarkan kayak kegiatan apa saja yang dilakukan selama 1 tahun itu, dananya untuk apa saja gitu. Nah, itu dimaksudkan akuntabilitas. Atau ada kayak postingan gitu. Publikasi lah pokoknya, publikasi kegiatan. Nah, standar akuntabilitas merupakan hal yang penting diketahui agar supaya Sukirman menyatakan bahwa akuntabilitas meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas ini pertanggungjawabannya yang diposting, yang dipublikasikan itu harusnya nggak boleh yang cuman baik-baiknya aja nih, alhamdulillah berhasil gini. Nah, baliknya yang dievaluasi ini yang kayak kegagalannya misalnya kurang maksimal, targetnya adalah bakti sosial ini 1 juta, terpenuhnya cuma 900.000, itu juga baiknya dijabarkan di pertanggungjawaban, di akuntabilitas, di evaluasi, atau misalnya pelaksanaan pensi. Oh, ternyata ada kekurangannya, kegagalannya, acaranya ngaret gitu. Nah, itu perlu untuk dipublikasikan di akuntabilitas. Nah, selanjutnya adalah tepat guna atau tepat sasaran. Pengelolaan keuangan yang tepat guna atau tepat sasaran adalah pengelolaan yang penggunaannya sesuai untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana. Jadi tepat gunanya ya gitu. Misalnya dana pendidikan sekolah kan untuk melaksanakan program-program pendidikan agar kalian makin pintar, makin memiliki pengalaman gitu. Misalnya untuk Market Day, tujuannya untuk agar murid-muridnya bisa berwirausaha. Nah, dari tepat guna
adalah benar nih dana yang dikeluarkan itu tepat sasaran sesuai untuk mencapai tujuan tertentu itu. Tidak dikeluarkan untuk hal yang lain, untuk dikorupsi gitu. Jadi dalam pengelolaan perlu adanya tepat guna, tepat sasarannya. Untuk dana siswa ya, nanti kembalinya ke siswa lagi gitu. Nah, pelaksanaan anggaran tersebut juga memperhatikan 6 hal utama, yaitu pelaksanaan tata kelola yang baik, dan pelaksanaannya kelolanya baik, fokus pada tugas dan fungsi. Nah, jadi dalam penggunaan dana itu sesuai gitu fungsi-fungsinya, fungsi dari pendidikannya misalnya di pengelolaan keuangan pendidikan terpenuhi semuanya. Kemudian fokus pada target dan sasaran. Itu kalau di pendidikan ya siswa-siswi gitu, target sasarannya terpenuhi, mendapatkan hasil yang baik, dapat menikmati kegiatannya dengan baik, menambah ilmu dan pengalamannya juga. Kemudian mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang. Kegiatan yang tidak perlu gitu. Nah, kemudian patuh dan taat pada regulasi yang berlaku, kemudian serta tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran. Nah, tepat guna di sini tidak hanya tepat pada tujuan penggunaannya aja, tapi juga pada itunya waktunya tidak ngaret, misalnya 17 Agustus dilaksanakan pada Agustus, tidak mungkin mundur seminggu gitu kan ya. Itu masuk namakan tepat guna. Dan yang terakhir ada keefektifan dan efisiensi. Menurut Mardianso, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan ini misalnya mencapai tujuannya, pembangunan ini ditargetkan mencapai 3 kelas gitu. Nah, akhirnya berhasil selama 3 bulan mencapai pembangunan 3 kelas gitu. Nah, akhirnya tercapai tuh, terbangun 3 kelas. Nah, berarti itu efektif. Sesuai gitu. Nah, efektivitas ini tidak mencakup cuman kayak anggarannya harus sedikit mungkin. Tidak harus seperti itu. Yang penting dengan anggaran yang ada, yang dianggarkan itu dapat mencapai tujuan. Nah, kemudian laporan mengenai efisiensi, Magdalena menyatakan bahwa laporan keuangan substansinya sesuai dengan kerangka kerjanya, meliputi komponen yang singkat, jelas, dan menggambarkan keseluruhan kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi kayak singkat, padat, jelas gitu, maksud dari efisiensi. Dapat disimpulkan efektif dan efisien adalah suatu kegiatan atau program yang dilakukan hemat tenaga, biaya, waktu, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Tidak. Nggak ada, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah teman-teman? Oke, teman-teman. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya wakilkan saja. Ada pertanyaan nih, Kak.
mana cara Oke, terima kasih atas pertanyaannya. keefektifan Nah, dalam kehidupan sehari-hari agar keuangan kita, seperti uang bekal kita efektif dan efisien, tentunya kita harus menentukan tujuannya untuk apa aja gitu. Misalnya berapa persen, setengahnya nih ditabung gitu, setengahnya, seperempatnya. Misalnya kita punya uang 10.000. Nah, 5.000-nya untuk jajan, 3.000-nya kita tabung, 2.000-nya kita sisihkan untuk nanti ada kegiatan misalnya. Jadi kalau misalnya nanti kegiatan itu, kalau ada kegiatan gitu kan kita perlu uang lebih kan ya. Nah, kalau perencanaannya udah baik seperti itu, kita tidak perlu lagi minta kepada orang tua karena kita udah bisa mengelola keuangan kita sendiri dan tidak membebani orang tua lagi. Gitu. Terima kasih. baik untuk teman-teman lain barangkali oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup sesi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi itu bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi pemateri sekaligus. Karena materi yang telah disampaikan itu ada kita dari pemateri kesimpulan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan diperlukan inovasi. Inovasi tersebut mencakup perancangan keuangan, cash management system, transparansi, akuntabilitas, tepat guna, keefektifan, dan efisiensi. Pengelolaan keuangan yang tepat dibaik dengan perencanaan yang dengan evaluasi secara berkala. Baik teman-teman, jadi itu adalah kesimpulan dari materi yang dijelaskan pada ini. Semoga materi ini bisa membawa kepada materi yang telah menyampaikan. Baik teman-teman, teman yang masih di sini tolong nyalakan kamera dulu ya. Kita akan melakukan sesi nyalain on cam. Ada di sini mulai keluar. Ada kayaknya. Di sini mulai keluar. Kan dulu ya kameranya. Yuk yang Mbak. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Ya udah.